Siapakah sosok Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Maha Guru para ulama Nusantara yang meluruskan penyimpangan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah oleh kelompok Salafi Wahabi? Akhir-akhir ini istilah aswaja atau Ahlussunnah wal Jamaah beserta pokok ajarannya mengalami banyak penyelewengan. Banyak kalangan yang mengaku Ahlussunnah tapi amaliyah sehari-harinya beserta paham yang telah dianutnya sangat bertentangan dengan ajaran yang secara orisinal dilakukan oleh Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri. Lantas seperti apa hakikat ajaran aswaja? Dalam salah satu karyanya, Syekh Ahmad Zaini Dahlan yang lahir pada tahun 1816, wafat pada tahun 1886 Masehi, berusaha menguraikan dengan taktis bagaimana tradisi dan amalan Ahlussunnah wal Jamaah yang sesungguhnya. Sebab itu sangat tepat untuk menjadikan Sayyid Ahmad sebagai panutan dalam membentengi tradisi Ahlussunnah wal Jamaah dari penyelewengan ajaran, terutama oleh kelompok Salafi Wahabi. Sosoknya sangat istimewa, seorang mufti terakhir Mekah dan Madinah pada era Kesultanan Turki Utsmani. Nasabnya tersambung hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani melalui jalur Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah seorang ulama yang sangat mumpuni dalam keilmuannya, yang namanya amat populer di kalangan umat Islam dunia, terutama di komunitas pesantren Indonesia. Posisinya sangat strategis dan terpandang karena sebagian besar sanad keilmuan para ulama Nusantara tersambung langsung kepadanya. Tidak berlebihan jika ulama kelahiran Mekah ini digelari Maha Guru para ulama Nusantara. Nama-nama ulama besar yang kita kenal dengan baik seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, Kiai Haji Soleh Darat sebagai guru Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Said Utsman Al-Batawi, Syekh Abdul Hamid Kudus, Syekh Khalil Al-Bangkalani, Tuan Kasai Al-Minangkabawi, Kakek Buya Hamka, Syekh Arsyad Towil Banten, dan banyak ulama besar lainnya adalah produk pendidikan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Dalam bidang pendidikan, Sayyid Ahmad sangat eksploratif sehingga melahirkan metode pengajaran yang terbukti efektif. Beliau mengajarkan fondasi suatu ilmu terlebih dahulu sebelum mengajarkan kitab-kitab induknya. Misalnya dalam mengajarkan hukum Islam, beliau mulai dengan mengajarkan persoalan yang bersifat parsial atau furu'iyah sebelum memberikan dasar argumentasi yang merupakan landasan teorinya atau landasan usul. Yang lebih luar biasa, metode pendidikan akhlak yang diajarkan tidak hanya lewat teori, melainkan dengan memberikan teladan dalam ucapan dan perbuatannya. Secara historis, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan menyaksikan langsung cikal bakal dan gerak tumbuhnya Salafi Wahabi di masa-masa awal kemunculannya. Buku Ad-Duror As-Saniyah Firrad Al-Wahabiyah, untayan kata indah untuk menolak Wahabi, merupakan respon kritik ulama yang menguasai banyak bidang keilmuan ini. Sebuah risalah klasik yang secara komprehensif meluruskan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang telah diselewengkan oleh kelompok Salafi Wahabi. Secara argumentatif, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan juga melancarkan bantahan atas pandangan-pandangan keliru yang dibangun oleh kelompok Salafi Wahabi terkait persoalan yang selama ini dipakai untuk menyerang kalangan umat Islam lain yang tidak sepaham dengan mereka, mulai dari isu istighosa, tawasul, tabaruk, maulid nabi, ziarah kubur, syafaat, persoalan takfir, mengkafirkan sesama muslim, dan amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah yang lainnya. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan adalah penyambung sanad ilmu dan amaliyah ulama Nusantara. Jika Anda memperhatikan silsilah ilmu ulama Syafi'iyah, tentu pada tobaqat atau tingkatan abad ke-13 Anda akan menemukan nama Sayyid Ahmad Zaini Dahlan yang wafat pada tahun 1303 Hijriah atau 1886 Masehi. Anda juga akan menjumpai beberapa nama besar ulama Syafi'iyah yang lain seperti pengarang kitab I'anatul Talibin Syekh Al-Bakri Muhammad Syato yang wafat pada tahun 1310 Hijriah atau 1893 Masehi yang merupakan murid daripada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Di masa yang sama ada banyak ulama Nusantara yang berguru kepada beliau seperti Syekh Nawawi Al-Bantani yang wafat pada tahun 1315 Hijriah atau 1898 Masehi, Syekh Soleh Darat Semarang yang wafat pada tahun 1903 Masehi, Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi Sumatera Barat yang wafat pada tahun 1915 Masehi, Syekh Mahfud At-Turmusi Pacitan Jawa Timur yang wafat pada tahun 1919
1919 Masehi, Syekhona Ahmad Khalil Al-Bangkalan yang wafat pada tahun 1926 Masehi, dan Kiai Haji Hashim Asy'ari yang wafat pada tahun 1947 Masehi. Ini mempertegas bahwa apa yang kita amalkan di Indonesia saat ini seperti ziarah kubur, ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, tawasul dan lain sebagainya memiliki ketersambungan sanad seperti dalil-dalil yang terdapat di dalam kitab.